jemaah sekalian, saya minta ada satu yang maju, yang merasa dirinya bacaannya bagus, tapi belum hafal. Saya minta satu yang cukup lancar bacaannya, tapi belum hafal 30 juz. Tak apa, saya tidak mau tes, jangan khawatir. Saya tidak akan tes. Cuma saya ingin menunjukkan salah satu metode yang insyaAllah kalau bisa dipraktik, insyaAllah akan mudah hafal. Satu halaman bisa dihafal dalam waktu 10 menit. Setiap satu halaman bisa dihafal dalam waktu 10 menit. Selamat. Bisa megang mic-nya? Nama? Ada suara belum ini? Oh, dari Mataram. Saya juga dari Mataram. Banyak orang tidak percaya saya berasal usul dari Indonesia. Kok bisa ya? Tapi mancung ya. Ada ceritanya kok asal usul dari Indonesia. Kakek saya dan kakek ibu saya dan kakek saya dua-duanya kelahiran Lombok. Tapi ibu saya tidak pernah cerita. Pas saya di Indonesia baru tahu saya ada keluarga. Kakek ibu saya istri pertama dari Bumi Ayu, istri kedua dari Madura, istri ketiga dari Lombok. Belum yang keempat sudah wafat. Dan beliau termasuk yang mampu menyatukan masyarakat Sasak di Lombok untuk melawan penjajah Belanda. Makanya dibunuh sama penjajah Belanda. Dan beliau punya makam besar di Ampenan. Makanya ketika saya bertemu Presiden Jokowi, saya sampaikan saya sebenarnya cucu pahlawan tapi belum terdaftar. Dan makanya saya asal usul walaupun lahir besar di Madinah, semua keluarga saya lahir besar di Madinah, tapi kembali kepada Indonesia. Jadi kakek ibu saya ketika dibunuh, anaknya itu kakek saya kembali berhijrah ke Arab. Nikah di Arab, dapatlah ibu saya. Ibu saya nikah di Arab, dapatlah saya. Dan saya balik lagi ke Indonesia. Jadi saya ikhlas. Walaupun saya bercita-cita ingin wafat di kota Madinah, tapi saya berdoa, ya Allah, kalau Anda takdirkan saya wafat di Indonesia, tidak apa-apa. Walaupun harapan saya wafat di kota Madinah. Karena Rasulullah SAW bersabda, man mata fiha kuntu lahu syahidan aw syafi'an yawmal qiyamah. Barang siapa yang wafat di kota Madinah, aku akan jadi saksi baik dan memberi syafaat. Kalau di Indonesia tidak ada jaminan syafaat. Tapi insya Allah mana yang terbaik. Terus kita memperjuangkan, mudah-mudahan Indonesia ke depan lebih baik. Aman, sejahtera, makmur, baldatun tayyibatun rabbun ghafur. Dari Mataram ya? Ya, satu keluarga. Sudah hafal berapa juz? Hah? Baru 3. Baru? Hah? Baru 3. Berapa juz? 3 juz. 3 juz. Baru 3 juz. Saya mau cari yang mudah atau yang susah? Hah? Yang mudah. Yang mudah. Semuanya mudah, alhamdulillah. Kalau dalam Al-Quran tidak ada yang susah.
Ya, baca ayat yang paling atas. Tak apa-apa. أعوذ بالله من الشيطان A'udhu. Jangan a'udhu. A'udhu. أعوذ A'udhu. A'udhu. أعوذ Ya, jangan a'udhu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Ulang lagi. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. Baca ayat di atas. Salah. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Ulang lagi. Hah? Sesuai kemampuan. Apa yang antum mampu, bacakan. فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. Jadi yang ingat yang terakhir aja. Kalimat pertama apa? وجعل Kalimat kedua tidak ingat. Tidak bisa sama sekali. Coba usahakan. Sudah jelas tidak bisa? Sudah lihat belum? Beliau bisa tidak? Belum kan? Ya. Sekarang saya kasih cara, insya Allah dia cepat bisa. Dalam hitungan titik saja. Tidak perlu 1 menit, tidak perlu 2 menit. Cuma karena latihan ini, metode ini pertama kali, mungkin sedikit agak mengambil waktu. Tetapi kalau sudah terbiasa, itu hitungannya tidak sampai 30 titik, bisa direkam halaman pertama atau garis pertama. Dalam waktu 30 detik saja. Sekarang saya minta Anda berdiri. Ya. Kalau biasanya baca Quran, bagaimana cara kamu megang Quran? Ya, ini langkah pertama salah. Kalau seperti ini, pasti sering terjadi tunduk. Betul? Ini yang membuat kita cepat ngantuk dan otak kita tidak stabil. Karena posisi otak akan ke bawah. Makanya kita baca berkali-kali kok udah hafal-hafal. Karena otak ini tidak stabil, akhirnya memori hafalan tidak bisa simpan cepat.
Bagaimana cara yang baik? Al-Quran dihadapkan kepada wajah dan sedikit digeser ke kiri, tapi kepalanya tetap lurus. Hanya matanya yang ikut, mata yang digerakkan bukan kepala, mata yang digerakkan. Yang sekarang saya minta sama anda, tidak perlu baca, tidak perlu dihafal, tidak perlu dibaca dalam hati. Ya, ingat pesan saya. Jangan baca di hati, jangan baca di fikiran, jangan dihafal. Saya hanya minta anda fotokopi. Bagaimana fotokopi? Matamu lihat ayatnya. Anda scan. Kalau alat scan kita masukin kertas, keluar lagi, kira-kira hasilannya sama enggak? Itu alat scan begitu hebat. Mata kita 70,000 kali lipat lebih hebat daripada alat scan. Sekali lihat bisa terekam. Cuman karena belum terbiasa, sayang sekali tidak dimanfaatkan nikmat mata yang diberikan oleh Allah SWT. Sekarang saya bisa buktikan, bisa dia dengan cepat hafal. Sekarang saya minta anda tidak usah baca, hanya biar mata yang fotokopi ayat yang di atas. Lihat kalimat demi kalimat, baris demi baris, hurufnya, fathah, dhammahnya, kasrahnya, semua di-scan, dilukiskan, kemudian difotokopi. Bagaimana anda bisa melihat dirinya sudah berhasil atau tidak? Tutup mata. Tutup mata. Ada gambaran tidak? Atau masih samar? Si samar. Masih samaran? Ya? Belum nikah kan? Belum. Soalnya kalau nikah pasti samarannya banyak. Jadi saya minta anda tidak perlu fikir yang lain. Ya? Harus relax, tarik nafas. Buat apa tarik nafas? Dan ketika buang nafas, buang pelan-pelan, jangan buang cepat. Semakin buang nafas, lemaskan badannya, lemaskan fikirannya untuk difereskan otak. Hubungan tarik nafas untuk memfereskan otak. Semakin fresh, semakin segar, semakin cepat bisa nangkap apa yang dia lihat. Buka mata sekarang, lihat lagi. Jangan kerugi ya, santai-santai aja. Relax. Ambil nafas. Ketika buat nafas, lemaskan badannya, lemaskan fikirannya. Jangan fikir yang lain. Jangan fikir yang lain. Kalau ada calonnya, jangan difikirin. Abaikan aja, lupa segala urusan. Fokus cuma saat ayat itu. Jangan dihafal, jangan dibaca. Sekali lagi, saya ingatkan. Jangan terganggu fikiran kita dengan hafal atau baca di hati. Fokus saja mata. Mata yang menjalani tugas, bukan otak, bukan hati. Mata yang menjalani tugas mempandangi ayat dengan sempurna. Lihat aja ayatnya. Sudah mulai jelas? Sudah terlalu lama. Sekarang tutup mata. Kira-kira jelas enggak tulisan tadi? Hah? Jelas? Tadi kamu fikirin apa? Jujur ya. Pas kamu lihat Al-Quran, ada enggak sesuatu yang muncul dalam fikiranmu? Ada. Ada? Apa? Ayat awalnya, awal ayat. Enggak, maksudnya selain ayat Al-Quran. Ada sesuatu yang muncul? Misalnya pas begitu mau fokus tapi ada yang terganggu fikirannya. Misal ingat ayahnya, ingat ibunya, ingat calonnya, atau lagi ada hutang belum bisa lunasi. Muncul enggak sesuatu? Tidak ada. Kosong. Yakin? Yakin. Kalau memang kosong fikirannya, seharusnya tadi 30 titik sudah selesai. Tadi kamu terlalu lama. Grogi. Ya. Sekarang coba tutup mata. Ada enggak gambaran ayat tadi? Ada. Coba. Anda tidak usah membawa hafalannya, tetapi apa yang anda lihat ikutin, sebutkan. Anda lihat 2 kalimat, sebutkan 2 kalimat. Anda lihat semuanya, sebutkan semuanya. Silahkan baca. Apa yang anda lihat? A'udzu Tidak ada a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Ada lihat tadi a'udzubillah? Makanya ini masalah kita tidak konsentrasi. Ya, jadi fikiran kita, Bapak Ibu, otak kita wallahi dahsyat. Otak kita ini wallahi dahsyat, sangat luar biasa. Hanya dengan sekali lihat bisa hafal sebenarnya, bisa sudah tersimpan, bukan hafal, sudah tersimpan. Tugas kita apa? Apa yang kita lihat dibacakan. Makanya jangan heran ketika para imam, termasuk imam tarawih, saya ketika jadi imam tarawih, saya merasa Al-Quran di depan saya. Jadi saya baca sudah lihat halamannya. Lihat halamannya. Tinggal pindah. Rakaat kedua, pindahin. Tapi pindahin bukan fisiknya, tapi dalam otak saya. Karena sering melihat Al-Quran, jadi terlihat sebagaimana bisa kita terekam, sudah terekam dalam fikiran kita. Ya. Sekarang saya minta tutupi mata dan ikuti bacakan apa yang kamu lihat. Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulya fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Terima kasih. Sudah selesai. Sudah selesai. Ada yang mau coba lagi? Silahkan duduk. Ini kok yang muncul cuma anak santri ya? Yang bukan anak santri ya, yang dari jamaah atau antum? Bukan santri? Bapak berani ya? Tapi bapak tidak stres kan? Nah. Soalnya kalau stres terganggu, tidak boleh ada yang. Saya baca aja masih garu. Baca masih belum lancar. Ya. Kita tes bacaannya dulu karena ini pengaruh ya. Kalau bacaannya lancar, itu akan jauh lebih cepat untuk menangkap. Coba baca ayat di atas ini. Yas'alukan nasu anis sa'ah kul innama ilmuha indallah. Apa? Enggak ingat. Saya belum minta apa-apa. Enggak ingat. Ya, kan saya belum minta apa-apa. Oh iya. Satu kata tidak ingat, satu kalimat. Apa saja? Ingat. Indallah. Indallah. Ya. Bagus, berarti ada ya. Insya Allah ini bisa berhasil. Ya. Maaf, serahkan mic-nya. Sekali lagi, ambil Al-Quran. Tangannya pegang. Pertama, Quran dihadapkan seperti ini dan geser ke kiri. Kepalanya tetap lurus, Pak. Kepalanya tetap lurus, ya. Bapak sama siapa di sini? Sendiri atau sama? Sendiri sama kakak. Oh, istri? Istri aktivitas hari ini. Oh, jadi bekerja. Ya. Santai aja Pak ya, relax. Ya, lemaskan badannya, santai. Ya. Enggak baca ya. Udah bisa baca kejauhannya. Mau pakai kacamata? Oh. Tidak apa-apa dekat, tidak apa-apa. Sudah jelas ya? Bisa coba baca. Yas'alukan nasu anis sa'ah kul innama ilmuha indallah. Ya, cukup. Sekarang saya minta Bapak
Buka matanya selebar-lebarnya. Fokus ayatnya itu. Ya santai Pak ya, santai, relax. Tarik nafas. Ya, buang. Perhatikan banget ayatnya. Tidak usah lihat yang lain, tidak usah lihat yang lain. Cuman itu aja. Baris yang di atas itu. Coba lihat kalimat demi kalimat, satu persatu. Tidak usah dibaca. Bapak tidak usah baca di hati, tidak usah baca di fikiran. Hanya fotokopi. Dilihat aja. Istilahnya ikuti gambarannya. Ya, ada sin, ada lam, ada kaf, an-nas. Coba. Sampai betul-betul Bapak merasa sudah nyaman tersimpan dalam otaknya. Ada bayanannya, ada hayalannya ayat yang tadi. Muncul nggak kira-kira bayanan hurufnya? Muncul tapi enggak semuanya. Tidak usah semuanya, berapapun tidak apa-apa. Bapak saat ini selain ayat ada enggak sesuatu yang masuk ke fikiran? Ada enggak? Ada. Lagi fikirin apa? Rumah tangga. Tapi mudah-mudahan tidak ada masalah ya. Insya Allah. Ada hutang enggak? Insya Allah tidak ada. Alhamdulillah. Jadi sekali lagi, tidak boleh fikirin siapa-siapa. Termasuk istri, mohon maaf istrinya ya, sementara dilupakan. Ya, sudah dilupakan. Tidak ada siapa-siapa. Yang ada sekarang di fikiran Bapak cuman ayat itu. Tidak fikirin anak, tidak fikirin kerjaan, tidak fikirin rumah tangga, tidak fikir yang lain. Dikosongkan fikirannya. Bagaimana cara kosongkan fikirannya? Tarik nafas, sering tarik nafas. Dan buang tapi pelan-pelan. Saat buang dan pelan-pelan. Dan lemaskan badannya, itu akan membantu freshkan otak dan kosongkan fikiran. Tutup mata. Muncul gambarannya. Muncul. Sesuai kemampuan. Jangan, Bapak harus percaya diri. Bapak sebenarnya jangankan satu ayat ini, Bapak sudah sekian satu halaman. Tapi karena Bapak belum terbiasa dan belum betul-betul memahami bagaimana caranya, makanya masih merasa samar-samar. Padahal mata itu sudah mampu cheat dan sekali lihat sudah terekam. Tinggal hanya kita bagaimana terlatih. Ya. Seperti tukar lukisan. Kalau tukar lukisan orang duduk langsung dia selesai cepat. Bahkan titik-titik kecil dia bisa melihatnya. Kenapa? Karena sudah terbiasa. Dengan main mata dia bisa lukiskan. Itu yang kita mau manfaatkan untuk hafal Al-Quran. Sekarang saya minta, apa Bapak yang melihatnya dalam fikirannya, bayangannya apa, sebutkan saja, dibacakan. Yas'alukan nasu. Tidak apa-apa, percaya diri, tenang aja, tenang. Sudah muncul fikirannya. Kalau ada yang samar, tapi ada yang sebelahnya atau selanjutnya teringat, tidak apa-apa, sebutkan. Mana yang Bapak bisa sebutkan, sebutkan. Tidak apa-apa, walaupun lombat-lombat, loncat apa, tidak apa-apa. Yas'alukan nasu as'ah. Terus? Yang terakhir apa? Bapak tadi kan sudah hafal. Apa yang dilihat? Yang dilihat sekarang kalimat apa? Tadi cuma yang awal aja. Tidak, sekarang yang terakhir apa? Indallah. Indallah. Berarti sekarang Bapak sudah berhasil 60%. Ya. Sekarang saya minta Bapak lebih tenang, lebih rileks. Ya, Bapak sudah berhasil, bukan tidak berhasil, sudah 60%. Berarti tinggal langkah sedikit. Cuman hanya saya minta Bapak bantu saya dalam konsentrasi lebih dalam lagi. Ya, saya minta kasih Al-Quran sebentar.
Tak usah dibaca, hanya biar mata melihat saja. Ya. Yas'alun kan nasu Saya bantu sedikit. Anis sa'ah. an-nisa'ah. Terus. Apa saja yang muncul tak apa-apa. Santai aja. Merasa pusing ya? Mohon maaf karena belum terbiasa aja. Iya. Tapi kalau terlatih, dan saya minta mulai hari ini, setiap hari anda fokus satu ayat. Seperti contoh tadi. Kalau tidak berhasil pertama, jangan khawatir. Sebenarnya sudah terekam, cuma masih terganggu dengan hal-hal yang lain. Latihan lagi, latihan lagi, latihan lagi. Sampai anda begitu megang Al-Quran, insya Allah saya jamin. Hanya sekali lihat, seperti ini sudah bisa tersimpan. Hitungannya 30 detik saja. Tidak perlu 1 menit. Contoh, kalau sekarang saya lihat gini, yas'alukan nasu 'anis sa'ah, qul innama 'ilmuha 'inda rabbi. Qul innama 'ilmuha 'inda Allah wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Apa yang saya baca sudah lihat sendiri. Subhanallah. Cepat kan? Cepat kan? Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Kenapa ketawa sih? Oh ya, betul sudah hafal ya. Aku lupa. Pokoknya intinya jemaah sekalian, cara ini insya Allah kalau kita latihan berapapun usia kita. Saya kenal seorang wanita dari Yaman mulai hafal Al-Quran dalam sistem ini usia 80 tahun. 80 tahun baru mulai hafal, dan Alhamdulillah berhasil. Dalam waktu 2,5 tahun sudah bisa hafal 30 juz. Jadi hanya yang saya minta dibantu, kosongkan fikiran. Jangan terganggu dengan fikiran ini. Dan di hatinya yakin bisa. Karena Allah menjanjikan walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sangat bisa untuk dimudahkan, mendapatkan kemudahan. Tapi kalau bisa, lebih utama lancarkan bacaannya dulu. Kalau bisa, lancarkan bacaannya. Semakin lancar, semakin cepat bisa praktik metode ini. InsyaAllah, mudah-mudahan bermanfaat. Selebihnya saya serahkan ke panitia, Ustaz Tomo.